Wayan Florina Warasanti, mahasiswa Koas Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Pada video ini saya akan memperagakan prosedur perawatan scaling dan root planning. Jadi, apa itu scaling dan root planning? Jadi, scaling adalah prosedur menghilangkan kalkulus pada supragingiva dan subgingiva. Sedangkan root planning adalah proses menghilangkan kalkulus residual pada subgingiva, lalu proses menghilangkan sementum nekrotik untuk mendapatkan akar gigi yang halus. Scaling dan root planning merupakan tindakan yang sangat penting karena merupakan terapi periodontal dasar. Ada dua cara untuk melakukan scaling, yaitu scaling manual, yaitu scaling dengan menggunakan hand instrument. Lalu yang kedua adalah scaling ultrasonik, yaitu scaling dengan menggunakan alat ultrasonik atau yang disebut dengan scaler. Untuk indikasi tindakan scaling dan root planning, yang pertama, pada pasien dengan kasus gingivitis atau periodontitis yang tidak memerlukan tindakan bedah periodontal. Yang kedua, sebagai terapi awal sebelum tindakan bedah periodontal. Untuk kontraindikasi dari scaling dan root planning, yang pertama pada pasien yang memiliki penyakit sistemik tidak terkontrol seperti hipertensi atau diabetes. Yang kedua, pada pasien yang memiliki penyakit inflamasi dalam fase aktif seperti HIV, hepatitis, atau TB. Kemudian, pada pasien yang memiliki kelainan pembekuan darah. Yang keempat, pada pasien yang sedang dalam kondisi akut seperti peradangan akut atau abses akut. Alat yang diperlukan dalam tindakan scaling dan root planning: kaca mulut, sonde half moon, eksavator, pinset, suction, bur kontra angel, dental floss, povidone iodine, pasta profilaksis, cotton pellet, brush, larutan povidone iodine. Sedangkan untuk alat perlindungan diri, handscoon, kacamata Google, dan dental polybip. Untuk alat perlindungan diri yang perlu digunakan adalah handscoon, masker, dan kacamata Google. Sebelum melakukan tindakan perawatan, instruksikan pasien untuk berkumur dengan larutan povidone iodine. Setelah itu, instruksikan pasien untuk sedikit mengangkat dagu. Kemudian kita lakukan pemasangan suction. Selanjutnya baru dilakukan scaling. Dimulai pada rahang atas di bagian posterior kanan di bagian bukal. Posisi operator berada di arah jam 9. Kaca mulut digunakan untuk meretraksi pipi. Dilakukan untuk meretraksi pipi, kemudian aplikasikan instrumen dengan teknik modified pen grasp dengan finger rest berada pada ekstraoral. Aplikasikan scaler dengan arah vertikal, horizontal, kemudian oblik. Setelah itu, lakukan gerakan scaling dengan tekanan ringan dan konstan. Kemudian dilanjutkan pada rahang atas bagian anterior sisi fasial. Posisi operator berada di arah jam 12. Dengan posisi jari kiri meretraksi bibir. Lakukan gerakan scaling perlahan dengan tekanan konstan. Dilanjutkan dengan scaling rahang atas posterior kiri bagian bukal. Operator berada di arah jam 9.
Kaca mulut digunakan untuk meretraksi pipi dan instruksikan pasien sedikit menoleh ke operator. Kita lakukan pembersihan kalkulus dengan tekanan ringan dan konstan. Selanjutnya, untuk bagian posterior rahang atas di bagian palatal, posisi operator berada di jam 8. Dengan kaca mulut digunakan sebagai pencahayaan membantu visualisasi. Lakukan gerakan scaling dengan tekanan ringan dan konstan. Untuk bagian anterior rahang atas bagian palatal, posisi operator berada di jam 12 dengan kaca mulut digunakan untuk membantu penglihatan dan pencahayaan. Lakukan scaling dengan tekanan ringan dan konstan. Selanjutnya, untuk bagian posterior rahang atas kanan bagian palatal, posisi operator berada di arah jam 8 dengan pasien diinstruksikan menoleh ke kanan atau menoleh ke operator. Kaca mulut digunakan untuk membantu visualisasi dan pencahayaan. Lakukan finger rest pada gigi bawah. Kita lakukan gerakan scaling secara perlahan dan konstan. Selanjutnya, scaling di gigi posterior rahang bawah kiri bagian bukal. Operator berada di posisi jam 10 dan instruksikan pasien untuk menurunkan sedikit dagunya. Kaca mulut digunakan untuk retraksi pipi, kemudian finger rest berada di gigi sebelahnya. Lakukan scaling dengan gerakan konstan. Selanjutnya, scaling pada rahang bawah bagian anterior yang menghadap fasial. Posisi operator berada di arah jam 12. Instruksikan pasien untuk sedikit mengangkat dagu. Kaca mulut digunakan untuk membantu visualisasi. Kemudian aplikasikan scaler dan lakukan gerakan scaling dengan tekanan ringan dan konstan. Selanjutnya, scaling pada rahang bawah posterior kanan di bagian bukal. Posisi operator berada di arah jam 8. Gunakan kaca mulut untuk meretraksi pipi, kemudian aplikasikan scaler dengan tekanan ringan dan gerakan konstan. Finger rest bisa berada pada gigi sebelahnya. Selanjutnya, dilakukan scaling pada gigi rahang bawah posterior kanan bagian lingual. Posisi operator berada di arah jam 8. Gunakan kaca mulut untuk membantu visualisasi. Finger rest berada pada gigi anterior. Lakukan scaling dengan tekanan ringan dan konstan. Selanjutnya, scaling pada rahang bawah anterior bagian lingual. Gunakan kaca mulut untuk membantu pencahayaan dan visualisasi. Finger rest berada pada ekstraoral dan lakukan gerakan scaling dengan tekanan ringan dan konstan. Kemudian lakukan gerakan scaling pada gigi rahang bawah posterior kiri bagian lingual. Posisi operator berada di arah jam 8. Kaca mulut digunakan untuk membantu visualisasi. Finger rest pada ekstraoral. Lakukan gerakan scaling dengan tekanan ringan dan konstan. Setelah selesai dilakukan scaling, lakukan pengecekan dengan menggunakan sonde half moon. Dilakukan eksplorasi pada seluruh bagian gigi. Dilakukan pengecekan apakah kalkulus telah hilang seluruhnya. Apabila kalkulus sudah bersih, selanjutnya dilakukan polishing dengan menggunakan pasta profilaksis.
Gunakan kaca mulut untuk meretraksi pipi. Pertama, kita oleskan pasta profilaksis dengan menggunakan beras pada seluruh permukaan gigi, bagian bukal, fasial, lingual, palatal. Baru kita kemudian aktifkan brush. Kita lakukan gerakan memutar pada seluruh bagian permukaan gigi. Setelah melakukan perawatan scaling dan root planing, lakukan instruksi pada pasien. Yang pertama, untuk rajin menjaga kebersihan rongga mulutnya, yaitu dengan sikat gigi secara rutin 2 kali sehari. Kemudian yang kedua, secara rutin kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali.